Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak 12 kali pada pagi ini, 17 November 2024. Erupsi terbaru terjadi dengan kolom abu teramati setinggi 700 meter di atas puncak kawah. Status Gunung Semeru saat ini berada pada level 2, yang berarti waspada, dan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung. Rinchen erupsi. Frekuensi, 12 kali erupsi pagi ini. Tinggi kolom abu teramati mencapai 700 meter di atas puncak kawah. Rekomendasi. Dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 8 km dari puncak. Dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan. Waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Pengamatan kegempaan menunjukkan aktivitas yang signifikan, dan meskipun visual letusan tidak selalu terlihat karena kabut, potensi bahaya tetap ada. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk dari pihak berwenang. Erupsi Gunung Semeru yang sering terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik dan kondisi lingkungan. Berikut adalah penyebab utama erupsi Gunung Semeru. Penyebab erupsi. Kondisi dapur magma. Volume penuh. Salah satu penyebab utama adalah ketika volume di dapur magma sudah penuh. Hal ini dapat menyebabkan tekanan yang cukup untuk memicu letusan. Longsoran di dapur magma. Terjadinya longsoran di dapur magma akibat pengkristalan magma juga dapat berkontribusi pada erupsi. Faktor eksternal. Curah hujan tinggi. Hujan yang intens dapat mengikis lapisan abu vulkanik yang menutupi dapur magma. Ketika lapisan ini terkikis, beban di atas dapur magma berkurang, yang memungkinkan magma untuk menyembur ke permukaan meskipun volume magma itu sendiri mungkin tidak banyak. Akumulasi material vulkanik. Letusan sebelumnya meninggalkan akumulasi material vulkanik di sekitar kawah, yang dapat menjadi pemicu saat kondisi tertentu, seperti hujan lebat, terjadi. Aktivitas seismik. Meskipun tidak selalu ada gempa besar sebelum letusan, peningkatan aktivitas seismik kecil dapat menunjukkan adanya perubahan dalam sistem magma yang bisa berujung pada erupsi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor internal, seperti kondisi dapur magma, dan faktor eksternal, seperti curah hujan, berkontribusi pada frekuensi dan intensitas erupsi Gunung Semeru. Dengan pemantauan yang tepat, potensi bahaya dari erupsi ini dapat diminimalisir melalui peringatan dini kepada masyarakat sekitar. Erupsi Gunung Semeru memiliki dampak signifikan terhadap penduduk setempat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Berikut adalah rincian dampak tersebut. Dampak sosial. Pengungsian. Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat erupsi, dengan laporan terbaru menunjukkan sekitar 3.697 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pengungsian ini seringkali menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Kesehatan. Paparan abu vulkanik dan gas beracun dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Selain itu, kondisi di tempat pengungsian seringkali tidak ideal, memicu risiko kesehatan lainnya. Dampak ekonomi. Kerusakan pertanian dan perkebunan. Erupsi menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian seluas sekitar 2.417,2 hektar, yang mencakup hutan, lahan terbuka, dan perkebunan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan petani yang mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Kerugian material. Sektor ekonomi seperti perdagangan, peternakan, dan pariwisata juga mengalami kerugian besar akibat erupsi. Kerusakan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan, menghambat distribusi barang dan layanan. Peningkatan biaya hidup. Dengan banyaknya lahan yang rusak dan kebutuhan untuk rehabilitasi, biaya hidup bagi penduduk setempat dapat meningkat. Dampak lingkungan. Perubahan lanskap. Letusan merubah lanskap secara drastis dengan menghancurkan vegetasi dan membentuk endapan material vulkanik. Ini dapat mengganggu ekosistem lokal dan mengubah pola hidrologi. Pencemaran lingkungan. Abu vulkanik dapat mencemari air dan tanah, yang berdampak pada kualitas air minum dan kesuburan tanah. Pencemaran ini juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Kesimpulan. Secara keseluruhan, erupsi Gunung Semeru memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat di sekitarnya. Penanganan yang cepat dan efektif diperlukan untuk meminimalkan kerugian lebih lanjut serta membantu masyarakat dalam proses rehabilitasi pasca bencana. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, telah mengambil berbagai langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari dampak erupsi Gunung Semeru.
Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Länka Pensegahan. Peningkatan status kewaspadaan. Status Gunung Semeru dipantau secara berkala, dan jika terdeteksi peningkatan aktivitas, statusnya dapat ditingkatkan dari waspada ke siaga atau awas. Masyarakat diberitahukan mengenai status ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Evakuasi dan pengungsian. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan erupsi diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah telah menyiapkan lokasi pengungsian dan layanan kesehatan untuk mendukung warga yang terdampak. Sosialisasi dan edukasi. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai tanda-tanda erupsi dan prosedur keselamatan yang harus diikuti oleh masyarakat. Ini termasuk informasi tentang jalur evakuasi dan tempat perlindungan. Persiapan logistik. Masyarakat dianjurkan untuk menyiapkan tas siaga yang berisi makanan, air, masker, kacamata pelindung, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya untuk menghadapi kemungkinan evakuasi. Pencegahan paparan abu vulkanik. Warga diminta untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi diri dari debu vulkanik. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk tidak berada di luar ruangan saat terjadi hujan abu. Pengawasan lingkungan. Pemantauan terus dilakukan terhadap aktivitas gunung api, termasuk pengamatan gempa dan semburan abu untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Larangan aktivitas di area berbahaya. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius tertentu dari puncak gunung dan aliran sungai yang berpotensi terkena lahar atau awan panas. Ini termasuk larangan berada di lembah atau daerah aliran sungai. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha meminimalkan risiko bagi penduduk setempat selama periode erupsi Gunung Semeru.